PSBB. Harus setia, dua harus setia, tiga pengertian. Anda tidak tahu? Enggak. Itu lagu judulnya Sembako Cinta. Oh gitu. Dari Thomas Jorgi. Ya Allah. 9 bahan pokok di dalam bercinta. Ini Senja Gurau. Senja Gurau, Senjanu galau-galau. Hai. Besok lebaran. Masih lama pak. Oh, masih lama ya? Masih lama pak. Saya udah halunya besok. Emang kalau lagi bulan puasa tuh semua itu serba halu pak. Penasaran, pengen tahu gitu, pengen ngerasain silaturahmi di tengah PSBB. Nggak boleh pak. Kita pakai video call aja pak. Oh, video call ya. WhatsApp bisa 8 orang pak. Maafin gue dong, scan. Scan. Terus THR buat ponakan kirim aja. Kalau nggak kalau nggak maafin nggak di scan. Iya. Udah musim. Aduh, halu semua segala macam ya. Ampun. Ya udahlah. Jadi gimana nih? Ya nggak gimana-gimana, kita mah tetap menjalankan tugas dan juga konsisten terhadap tujuan kita mengantarkan sahabat Pilar untuk bertemu dengan azan maghrib ke-8 di Ramadan kali ini. Hitungin lo pak, luar biasa lo pak. Kagak ngitung. Terus? Puasa pertama hari Jumat. Iya. Ini Jumat lagi. Udah 8. Iya. Berarti sepele. sejak sore hari ini hari ke-8 di bulan puasa. Yes. Ditemenin 8 Ramadan. Ditemenin sama Kinos Pratama Sama Turangga Jati. sampai jam berapa? 7 malam. Berarti ada azan maghrib di sini. Iya dong. Kalau mau buka jangan kemana-mana. Senja Gurau. No galau-galau. 10.000 ceban. 10.000 lebih lah ya. Ceban tuh nggak dikit coy. Besar sih. Kalau ceban dalam bentuk duit, Bisa beli lengko pak. paling dapat lengko sepiring ya. Lengko, gorengan, sama es dah. Nasi goreng kurang. Nasi goreng 12.000 pak. 12.000 minimal. Iya. Ketoprak kurang. 10.000 dapat pak di Perum pak. Ada. Ada pak. Masih ada yang 10.000. Tapi nggak pakai telur ya. pak. Nggak dapat minum. Nggak dapat minum itu. Segitu. Itu ceban ya. Ceban di duit ya. Ceban di duit. Tapi kalau ceban kasus corona mah, wow. Itu udah bikin orang shock. Itu jumlah jiwa loh. Iya. Nama orang. Itu manusia. Iya bener manusia nyawa gitu. 10.000 orang. Iya. Lebih. Ya. Dan itu nggak dikit. Besar banget sahabat Dan Pilar. mau nambah sampai berapa banyak lagi? Apakah kita harus nunggu sampai kita terasa? Apakah mau nunggu kematian sampai 1.000? Atau jangan sampai seperti di Ekuador? Tidak, jangan dong. Malu dong. Sementara Cina yang sering dituding-tuding sebagai negara asal pertama kali pandemi muncul, sekarang udah ada di posisi 11. Jangan salah loh, Vietnam sudah 0 kasus. Turun terus. Vietnam udah 0 kasus. Iya, Vietnam juga kan terdampak. Iya. Tapi corona dari mana? Dari Cina. Berarti yang terbesar di Cina. Bukan. Terus Yang terbesar di Amerika. Oh iya benar. Cinanya udah turun ya? Cina ada di posisi 11. Iya benar. Berarti masyarakatnya bisa Atur. Gitu sih sebenarnya sahabat Pilar. Dari beberapa hari yang lalu di Senja Gurau tuh ngebahas tentang PSBB, ngebahas tentang berhubungan dengan bencana pandemi yang satu ini gitu Betul. ya. Sampai ngebahas tentang bantuan juga boleh nggak sih? Sebenarnya boleh dong. Kita juga Harus. pengen tahu dong sahabat Pilar. Mungkin ada yang menunggu-nunggu kira-kira saya dapat bantuan nggak sih atau kakak saya dapat bantuan nggak nih kartu keluarganya gitu. Karena banyak banget loh di sosial media beredar. Atau justru ada sahabat Pilar yang memang sudah confirm akan dapat bantuan, tapi kok nggak datang. Itu tuh yang harus gimana? Terus bantuan apa yang cocok mungkin buat kita? Ini dia nih. Mending kita tanyain aja Kinos ya. Iya boleh. Jadi buat sahabat Pilar kita pengen tahu opininya sahabat Pilar tentang bantuan apa yang cocok untuk orang yang terdampak COVID-19. Tuh, yang terdampak ya, bukan yang positif ya. Terdampak. Kalau yang positif udah jelas Pak, di rumah sakit itu biaya ditanggung pemerintah Pak. Gak ada yang ngurus. Ya, ini yang masyarakat luasnya untuk bisa di rumah aja. Biar kita cepat pemulihan, karena target Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah bulan Juli kita harus hidup normal.
Juli, Pak, lama Pak, Juli Pak. Juli kita harus hidup normal. Pak, lama Juli, bulan depan aja. Waduh, Atau pengennya bulan sih. inilah. Atau 2 minggu lagi. Atau habis lebaran lah. Ya. Tapi kalau kitanya masih pada bandel sih. Ya itu dia, September mentok-mentok. Target kan target manusia nih ya. Iya. Bapak Presiden kan manusia nih. Targetnya bulan Juli. Tapi Manusianya kalau bisa diatur nggak? kalau manusia nggak bisa diatur, mungkin bisa sampai akhir tahun. Sok lah. Chat di 081 222 10 886. Atau Facebooknya, atau Twitternya, dan Instagram nanti juga kita bakal update. Oke. Now dari Fatin yang akan Sobat Pilar dengerin juga di sore hari ini di Senja Gurau. Yuk Ramas yuk. Yo. Jangan lupa juga loh untuk nonton channel YouTube-nya Pilar Radio. Oh iya? Di Pilar Radio, di search aja di YouTube-nya Sobat Pilar. Jangan Ya. lupa juga di subscribe, di komen, di like kalau suka konten-kontennya. Iya, komen-komen juga ya. Iyalah. Jangan lupa cek juga IG story Nah, karena nanti kita bakal punya Battle Song. pilih 2 lagu dari satu artis Sobat Pilar. Nanti kita bakal kasih tahu artisnya siapa aja. Stay jam di Senja Gurau. Bantuan apa yang cocok untuk orang yang terdampak COVID-19. Betul. Kalau Turangga Jati, misalkan contoh orang yang terdampak nih, pengen dapat bantuan apa? Mentahan Pak. Mentahan. Kinos. Yang masih berbentuk lembaran-lembaran bergambar itu loh. Bapak Soekarno. Presidennya udah meninggal dunia. Iya. Kalau Kinos pengennya sembako aja. Karena kayak kalau masih hidup mah nggak dipasang di duit kan ya? Iya. Ya kan? Iya. Di luar negeri juga gitu. Gambar bener. presiden yang udah Nggak ada meninggal. Donald Trump di dolar kan ya? Iya, Iya. nggak ada. Jadi kalau ya udah Syaratnya kalau kamu mau jadi model uang, bisa dipikirkan sendiri dari isi sendiri sahabat. jika Anda mau jadi model uang, Ya udah pokoknya apapun opininya Sobat Pilar, misalkan bantuannya cocoknya uang seperti Mas Aga, atau seperti Genos bantuannya sembako misalkan. Apapun itu silakan share di sosial media Pilar Radio. Sekarang juga kita tungguin dan kita ngobrol bareng-bareng di sini. Siapa tahu di sini juga terdengar dari pemerintah kan? Oke. Gitu. Selain the VVFT ya, yang cuma sehari itu, Iya. program Pilar Radio yang ada azan maghribnya adalah ini. Ya iyalah jelas. Hey. Ini dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Berarti Emang, ajannya ada di emang sini. ada azan maghrib di Soundsgood? Nggak ada. Jadi kalau mau dengar ajan maghrib ya Di Senja Gurau. Emang Anda pikir di RTM Ramadan Cemita ada azan maghribnya? Iya nggak ada Pak. Nggak ada. Cuman kalau disantap ada waktu imsak Pak. Nggak enak. Itu membatasi. Imsak itu ibarat PSBB. Iya. Iya benar. PSBB pembatasan sahur Rame-rame. Bersama-sama. bersama Bareng-bareng. bareng-bareng. Oh ya, PSBB singkatan dari Pembatasan sahur bareng-bareng. Wiu. Lagi sahur dibatasi. 10 menit kemudian masuk ajan subuh. Kan? Ya, kalau maghrib justru itu adalah kebebasan. Iya bener. Mari Jadi kita makan. nungguin aja sih sebenarnya. Mari kita jajan. Iyalah bener. Salah satunya yang enak tuh pas buka puasa adalah makan buah. Buah enak, saya suka buah-buahan. Buah. Tapi mungkin ada juga orang yang nggak suka buah secara langsung pure buah gitu. Mungkin ada yang suka dijadiin kayak salad, Dibikin atau diolah, mungkin yang lain gitu, pakai diolah lagi gitu. saus. Bisa kepoin aja akun Instagramnya Fruities. Ya, Fruities. Ya, di sana bakal ada fruity salad yang manis kayak Kinos. Dan Terus- enak seperti aku dengan iya. berbagai ukuran. Harganya mulai dari 20.000 dan ada juga stup roti yang harganya cuma Rp15.000 saja, dan bisa request untuk birthday saladnya, tapi pemesanan H-1. Oh, jadi ulang tahun udah nggak pakai cake lagi nih. Iya dong. Salad nih. Yo, biar hidup sehat kita tuh Sobat Pilar ya. Kalau mau langsung pesan aja di aplikasi ojek online. Sobat Pilar bisa pilih dan bisa datang langsung ke Jalan Korpri 3 nomor 43 belakang Polres Sumber Kabupaten Cirebon. Dan Atau bisa pesan langsung ke nomor 0812 1466 9931 ya, atau dan di 0858 4607
8104. Dengan di rumah aja Sobat Pilar, kamu masih bisa nikmatin manisnya fruity salad dari Fruities. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Tapi nanti buka puasanya nanti, ya lagi. Stay jam tungguin terus aja. di Senja Gurau. Dan pokoknya kita berdua tetap mengucapkan selamat sore buat Sobat Pilar yang mungkin lagi ngabuburit di rumah aja, ya di rumah aja, mungkin sama orang tua, sama kakak, sama bibi, sama paman lagi bikin goreng. Dalgona. Oh, bisa juga. Lagi bikin dalgona. Iya. Ngaduk udah dari subuh. Masih diaduk terus. Luar biasa, itu perfecto sekali ya. Set. Jadi pas udah maghrib, dalgona berbusa, mulut juga berbusa, Pak. Tangannya letoy, Pak. Pokoknya apapun yang lagi Sobat Pilar aktivitas sore hari ini, selamat sore, tetap semangat untuk puasa aja. Jangan lupa juga kalau memang harus keluar membeli bahan-bahan yang habis di rumah, misalkan ke warung atau ke supermarket atau ke minimarket, jangan lupa pakai lengkapi diri dengan APD, alat pelindungan diri. Jangan Pak, itu buat yang di rumah sakit aja Pak. Emang masker bukan APD? Oh iya Pak ya. Masker kan APD. Oh iya Pak ya. Nanti ditambah dengan sarung tangan kita Pak. Nggak usah. Oh enggak juga ya Pak ya. Sarung bantal boleh. Digulung kita kayak lemper Pak, berwarnakan putih mungkin. Sama sarung Indonesia. Ntar kita mau ngeronda dikira. Sarungnya sambil duduk nggak? Oh enggak dong. Zaman sekarang udah kayang. Oh luar biasa. dia ngebayangin. Udah nggak duduk tuh so leisure. Kalau milenial sudah kayang, udah nggak duduk lagi. Kayang terbang ya. Oh iya. Ya ampun. Ya udahlah pokoknya apapun yang Sobat Pilar aktivitas sore hari ini semangat, intinya gitu, jaga selalu kesehatan, ikutin anjuran dari pemerintah. Kita nggak bosan-bosannya, hampir semua penyiar di semua program pasti selalu mengingatkan pakai masker, jangan lupa kalau keluar, abis keluar cuci tangan pakai sabun sekitar 20 detik biar kuman-kuman ataupun virus yang lain juga bisa mati. Dan pakai sabun. Iya, yang paling penting itu sih. Kalau cuma cuci tangan pakai air doang sih ya nggak kelar Pak ya. Nggak kelar Pak ya. Jadi air tuh cukup segayung 2 gayung lah biar mengirit air juga sih sebenarnya. Yang paling penting sabunnya yang banyak. Mau sabun cair boleh, sabun batangan boleh, yang penting sabun apapun. Sabun cuci piring juga sebenarnya bisa Pak. Sabun cuci piring juga mengandung anti kuman. Iya betul. Pokoknya sih kandungan sabun. Iya, pokoknya rajin-rajin lah, lebih rajin cuci tangan intinya sih. Betul, apalagi kalau memang kita akan memegang benda-benda yang kita berbagi pegang dengan orang lain. Betul. Kayak contohnya gagang pintu. Terus kalau kita naik kendaraan umum itu pasti akan pegangan pintunya, kita akan duduk, kita akan berpegangan, kita akan bersentuhan gitu. Terus uang. Bayangkan uang berpindah dari berapa tangan coba yang megang. Dan kemarin kita coba ngelihat di beberapa Instagram dan YouTube ya, ternyata di selembar uang itu banyak banget jutaan partikel-partikel yang hidup loh di situ. Virus ya. Iya. Virus, bakteri, kuman gitu ya. Bukan berarti kita jadi sombong kalau ada uang taruh aja situ nanti uangnya saya ambil, bukan begitu juga sih sebenarnya. Bukan kita berarti uang bisa megang uang. Dicelupin ke desinfektan uangnya ya. Iya, nggak perlu Pak. Nanti susah dipakainya Pak. Ya. Terus bukan berarti begitu Sobat Pilar. Jadi kita bisa langsung selesai itu kita cuci tangan. Intinya sih banyak-banyak cuci tangan sebenarnya sekarang. Ya, betul. Kita diajarkan untuk tetap hidup bersih, hidup sehat. Yang dibersihin tuh kitanya kan. Bener. Hatinya juga sih Pak, biar nggak sering gibah-gibahin tetangga Pak. Gibah-gibah tetangga gitu sih Pak biasanya Pak. Ntar dulu. Kalau urusan gibah beda lagi Pak. Oh beda lagi Pak. Mohon maaf aja nih. Ini mah mohon maaf nih. Iya. Kalau udah menyangkut urusan gibah, gibah itu adalah kepentingan mana yang duluan, Pak. Oh. Yang duluan gibahin gitu maksudnya. Kalau kita kagak gibahin, kita aja digibahin nanti. Iya benar, Pak. Jadi kita harus yang menggibahin, Pak ya. Jadi kita harus inisiatif. Ya, hidup gibah. Jangan. Waduh, ini bukti kalau setan nggak semuanya dibelenggu nih. Ada juga setan yang siaran. Terus juga kalau ngomongin tentang jaga kesehatan tuh banyak banget, nggak cuma hanya vitamin yang ada di kemasan yang berbahan kimia juga sih sebenarnya. Oh iya. Ada juga yang herbal, ada juga yang Indonesia kan banyak banget tuh tumbuhan-tumbuhan yang herbal kayak jahe. Betul. Ya. Terus kayak lengkuas juga. Lengkuas bisa diminum Pak. Sereh. Oh iya sereh Pak, bener Pak.
Saya pikir serai cuma buat iniin masakan doang, Pak. Merica. Yang bener masa merica diminum? Anda belum tahu. Apa kabar tuh perut, Pak? Terperuk kenapa? Merica. Merica kan bukan cabe. Tapi tetep Pak sakit, Pak. Kan kering. Kagak, merica juga bisa diminum ya, Pak ya? Emang pikir Indonesia dulu dijajah kenapa? Gara-gara banyak. Emang dipikir cengkeh nggak bisa dibikin wedang? Oh ya bisa. Ada. Banyak banget sih, banyak banget jamu tradisional mungkin yang bisa sahabat Pilar pakai di rumah. Kalau mungkin di rumah ada tanaman-tanaman yang nanam-nanam kayak jahe, terus kayak gitu-gitu, terus kayak apa lagi ya? Mungkin yang berbau alami lah. Jangan bilang sahabat Pilar nggak suka minum jamu ya. Cina suka. Karena semua bumbu masak adalah jamu. Betul. Bumbu masak pakai kunyit, lengkuas, jahe, sereh. Jamu juga. Iya Sobat Pilar. Nah, kalau Sobat Pilar juga pengen dapetin info minuman herbal yang enak dan bermanfaat juga buat tubuhnya Sobat Pilar, ini ada namanya cobain Mimi Sehat. Siapa dia? Tukang jamu? Iya, Mimi Sehat merupakan minuman herbal berbahan dasar kunyit dan asam tanpa pengawet dan pemanis buatan Sobat Pilar. Jadi kunyit asam. Betul, Pak. Wah. Asamnya enak loh, Pak, buat obat ini, Pak ya. Jamu nih, Mas. Manisnya juga tanpa buatan seperti kinos. Dan manfaatnya nih ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Betul. Imun, say. Betul. Dapat menghilangkan bau badan. Enggak, Pak. Saya, Pak. Apek, coy. Membantu menurunkan berat badan. Ya, saya, Pak. Engap, coy. Ya. Mengendalikan gula darah. Bukan saya, Pak. Manis, coy. Ya. Tuh, jadi makanya pesan sekarang IG-nya @mimisehat. Oh, langsung aja. Kalau nggak punya IG bisa langsung WhatsApp di nomor 085762430020. Nah, untuk pemesanan dari luar kota itu gampang banget. Bisa kok via Sofi. Linknya ada di IG-nya dari @mimisehat Sobat Pilar. Harga per botol cuma ceban 10.000. Bahasa Cirebon apa? 10.000. Gitu Sobat Pilar ya. Mimi Sehat, minuman herbal bermanfaat, bugarkan harimu selalu dengan Mimi Sehat. Kan, Miminya aja sehat. Gimana anaknya? Wow. Yeay. Kita lanjut lagi senja guraunya ya. Setelah yang satu ini. Kita masih di senja gurau. Galau. Dan buat Sobat Pilar juga yang pengen ikut obrolan masih kita tungguin banget. Ya. Terus yang pengen ngelihat kita siaran kayak gimana bisa langsung datang aja ke channel YouTube Pilar Radio. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share silakan. Gitu. Obrolan di sore hari ini masih sama seperti yang tadi adalah bantuan apa yang cocok untuk orang yang terdampak COVID-19. Apakah kita harus membantu memberi doa? Atau yang lainnya? Kita ke mana dulu nih enaknya nih? Kita cek sahabat Pilar yang sudah ikut ngobrol. Banyak soalnya. Banyak banget. Di Facebook apa di itu dulu nih? Di WA boleh. Di WA dulu aja kali ya. Boleh. Sip. Bantuan apa yang paling cocok untuk sahabat Pilar yang terdampak virus corona? Ya. Kita lihat dari Yuli di Kuningan. Bantuan yang cocok untuk yang terdampak COVID-19, bantuannya dikasih uang dan makanan. Oke, enak banget ya. Kalau kata Bintang di Cipto, sembako, duit, kuota, kelar. Sembako, duit, kuota. Kayaknya kuotanya sih nggak mungkin. Kalau duitnya mungkin. Masa dikasih kuota? Tapi bisa jadi semua provider bisa ngasih itu. Oh iya, tiba-tiba. Ya kan? Oh. Bisa jadi. Semua segala macam keajaiban bisa terjadi Sobat Pilar ya. Terus kalau di Facebook Pilar Radio sama Ricky Atmaja bilang apa dia? Dia bilang bantuan yang cocok untuk orang yang terdampak COVID-19 adalah bantuan uangnya aja. Kalau uang nggak ada, ya emas kek. Emas. Emas Turangga Jati mungkin. Kalau emas nggak ada, berlian. Wah, jangan. Segem. Enak itu Pak. Fitri di Cirebon yang seru. Bantuan penguat iman dari Ustadz dan penguat imun dari pemerintah. Insya Allah aman dan amin. Cakep. Jadi iman, imun, aman, amin. Ya. Jadi butuh penguat iman,
penguat imun Ya. supaya aman. Ya, dan Amin. Ya. Iman, imun, aman, amin. Auto 4 menang nama. nih Fitri nih. Iya, kalau ada kuisnya. Kagak ada tapi. Ya nggak apa-apa lah, tapi kamu bisa jadi comment of the day kok hari ini ya. Good. Terus sama Izzy alias Puji di Bandung. Yes. Dia bilang bantuan apa yang cocok untuk orang yang terdampak COVID-19 adalah sembako. Karena dia ada di Bandung loh dia ya. Ada di Bandung di zona yang sudah melakukan PSBB. Harus setia, 2 harus setia, 3 pengertian. Anda tidak tahu? Enggak. Itu lagu judulnya Sembako Cinta. Oh gitu. Dari Thomas Jorgi. Ya Allah. 9 bahan pokok di dalam bercinta. Jangan sampai kurang satu. Ini obrolannya enak seru nih. Kita Dari menuju Alfi di pesawahan, obrolannya enak sahabat Pilar. Alfi, tahu kan Alfi? Aja malang aduh kakang sing tersayang. Aja bim. Mas, lu sahur minum obat gak Mas? Nunung Alfi, coy. Iya. Di pesawahan. Beda Mas. Oh bukan. Beda. Orang Alfi katanya. Dia cuma nggak nulis Nunung doang kan? Alfi sebelah Mas. Nunung Alfi, anak Anda cilik dhuwur. Ya udah lanjut, obrolannya dari Alfi adalah bagus banget nih sobat Pilar. Bantuan apa yang cocok untuk orang yang terdapat COVID-19? Oke. Contohnya adalah kalau Alfi bilang ojol. Karena gara-gara COVID-19 kasihan pendapatan mereka tuh turun drastis. Oke. Bahkan di berita katanya mamang-mamang ojol itu dapat nasi kotak yang ada lauknya. Cuman sama beliau itu dimakan cuma nasinya aja. Lauknya buat dibawa pulang buat keluarganya. Jadi menurut Alfi bantuan yang cocok untuk contoh dari ojol adalah bantuan sembako. Dan dia bisa juga ngasih penghasilan dari penghasilannya bisa bertambah ketika kita pesan makanan online, serba-serbi online secara tidak langsung. Perputaran roda perekonomian juga harus tetap menjadi harus tetap berjalan dan menjadikan orang lain hanya sebagai objek belas kasihan. Setuju nggak kakak-kakak? Maksudnya gini. Oh, oke, baik. Saya ngerti Alfi di pesawahan ini bilang di kalimat yang ini, bantuan yang cocok kita gunakan jasa-jasa dari pekerja, contohnya mamang ojol. Tuh, bantuan yang paling cocok adalah kalau ada ojol, pakailah jasanya, orderlah, pesen makanlah. Kalau ada orang dagang, belilah dari ojol tersebut. Atau ada yang nawarin, coy, mau makan apa nanti? Salad buah nih coy, beli di online, disamperin si yang tukangnya. Betul, ya ini pokoknya apapun ya. Jasanya Mamang ojol yang menawarkan jasa, pakai. Ada teman tetangga dagang, beli. Gitu. Dan itu terjadi di rumah Kinos. Terjadi, jadi kita saling mendukung satu sama lain. Tuh. Gitu sahabat Pilar. Jadi kayak semacam Angga sama Kinos nih. Kinos jualan seblak nih. Angga jual kerupuk mentah. Oh itu bisa saling tag and give gitu. Jadi Kinos belanja ke Angga kan? Iya, butuh bahan dasarnya terus kan. dimasak. Terus udah jadi. Angga beli seblak ke Kinos. Bagus banget itu Pak. Simbiosis mutualisme Pak. Perputaran terasa cepat ya. Cepat sekali Pak. Itu bagus sekali Pak. Aduh. Jadi untung dari kerupuk dibeliin seblak, untung dari seblak dibeliin kerupuk. Terus aja muter di dua orang itu perekonomian. Ya tapi intinya begitulah sahabat Pilar. Intinya itu begitu. adalah roda perekonomian. Betul. Intinya contoh kecilnya seperti itu. Nggak apa-apa nih kita sepanjang tahun Ramadan terus nggak apa-apa. Ya enak sih sebenarnya sih ya, biar bisa puasa terus kan ya. Jadi meringankan beban yang kan banyak tuh lagi tagar jangan ngupload makanan kan. Iya. Sebenarnya sih bisa mendukung itu saat-saat seperti ini. Seharusnya ya. Dan kita merasakan saudara-saudara kita juga yang memang terkena dampak COVID-19 mungkin yang mohon maaf makannya mungkin jadi jarang karena harus mengirit uang atau tidak bisa ke pasar yang terlalu sering. Betul. Jadi semuanya ada positifnya sih menurut Kinos. Senja Gurau masih lanjut sampai 7 malam. Betul. Dan kita akan cek kembali obrolan bantuan apa yang pantas ya, yang cocok diterima orang yang terdampak COVID-19. Betul. Lanjut ke ini nih, Mamah Rangga. Si Mamah bilang bantuannya adalah semangat dan doa.
Bantuan yang cocok itu boleh sembako, kuota, token listrik, Cakep. bayar air gratisin, Cakep. sayur mayur juga boleh, takjil buka puasa boleh. Semua penting, sedangkan pendapatan berkurang cuma bisa buat jajan doang. Ya, semuanya hampir merasakan hal yang sama sih. Iya ya, kayaknya kalau zaman sekarang bantuan apa aja terima ya. Terima aja sih sebenarnya, mau token listrik juga alhamdulillah, mau bantuan semua segala macam ya alhamdulillah. Untuk para bucin juga yang mau memberi cinta silakan. Bisa ngasih harapan palsu mungkin. Ya nih dia bilang bantuan yang cocok untuk orang yang terdampak COVID-19 adalah sembako, misalnya beras, mie, telur, minyak goreng, susu dan uang. Selalu harus ada uangnya sih sebenarnya, karena kita kan butuh yang lain misalkan kalau itu habis. Ya kan? Alpi Cidahu. Bantuan yang cocok untuk orang yang terdampak COVID-19 adalah nyawa. Kalau bisa sih ya. Seandainya nyawa bisa di recharge ulang. Bisa ditambahkan. Ya. Nanti ini Alpin nerima bantuan set. Bantuan apa? Nyawa. Bentuknya gimana? Terus nerima lagi. Terus nerima lagi. Nerima lagi sampai nyawanya ada 9 tuh. Jadi kucing dia. Nyawanya 9 kan. Katanya itu juga. Itu baru katanya sih sahabat Pilar. Aduh. Ya. Terus di Facebooknya Pilar Radio kita akan bertemu dengan siapa nih sahabat Pilar yang sudah ikut obrolan. Betul. Tentang bantuan apa yang cocok buat orang yang terdampak COVID-19. Tadi kan udah tuh Riki Atmaja ya. Lanjut kita ke Muhammad Soleh Setia Budi. Dia bilang bantuan yang cocok adalah sembako aja lah, biar bisa di rumah aja. Oke. Sembako di rumah aja, tapi bener-bener kita atur untuk bisa sampai dapat sembako di bulan berikutnya atau di beberapa minggu berikutnya. Betul, karena kan hidup kita bukan cuma hari ini doang. Iya betul. Kalau di DKI Jakarta kan bantuannya per minggu katanya kan ya. Sembako dengan jumlah yang memadai lah gitu untuk ya. 1 minggu itu gitu ya. Kalau di Jawa Barat kan hanya 1 bulan tuh. Ya pinter-pinter kita lah mengelola untuk itu. Kan bantuan nggak cuma dari pemerintah, ada yang lain, mungkin tetangga yang berrezeki yang lebih dari cukup. Itu bisa membantu tetangga yang berkurangan. Misalnya ada sahabat Pilar yang tercatat dalam data penerima sumbangan, tapi kemudian saya merasa cukup, maka sumbangannya dihibahkan kepada lain yang lebih membutuhkan. Bisa, monggo, bisa sekali. Terus silakan. Kalau di daerah Kinos ada tuh yang kayak gitu. Ada yang kayak di daerah Perum tuh ada yang kayak gitu. Jadi dia menyediakan di depan rumah tuh di pagernya, itu ada nyediain paket nasi telur ceplok. Nasi dan telur ceplok. Jadi gini loh, beras nggak tahu berapa liternya atau berapa kilonya, terus sama telur tuh kurang lebih 1/4, minyak yang 1000-an tahu kan? Iya. Terus sama kecap yang 500-an, yang sasetan, itu udah cukup sih. Dan ada tulisan silakan diambil seperlunya. Siapapun. Wow. Dan dia ngasih 4-5 bungkus kalau nggak salah. Ya ampun. Boleh loh. Apapun gimana pun caranya ya. Selagi itu baik, mulia dan membantu sesama kita. Disinilah waktunya kita untuk benar-benar membantu di bulan puasa. Semoga menjadi berkah puasanya. Amin. Ya Sobat Pilar, ini menjadi lagu terakhir di Senja Gurau Orang Galau-Galau sama Kinos Ramadan. Rangga Jati hari ini. Thank you yang udah stay jams, udah ikut kasih respon, udah ikut ngobrol-ngobrol, udah ikutan battle song juga ya. Iya betul, dan pemenangnya juga udah tadi di airplay lagunya. Dan terima kasih banyak untuk obrolannya. Intinya adalah bantuan apapun itu sangat berarti untuk saat-saat seperti ini Sobat Pilar. Ini waktunya kita untuk saling membantu, saling berbagi. Yes. Tuh. Dan jangan lupa juga untuk komen, like, subscribe, share juga kalau Sobat Pilar suka sama konten yang satu ini. Betul, jangan lupa nyalakan notifikasinya juga biar tahu kalau ada video baru. Ya, dan akhir kata kita berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just keep on the right tracks and stay there. Ini Senja Gurau. Senja Gurau, Senja No Galau-Galau.